supaya daerah tersebut yang tadinya dijadikan sebagai tempat yang aneh-aneh, yang awalnya enggak ya, akhirnya dijadikan tempat aneh-aneh, akhirnya dibuatlah mitos seperti itu supaya orang tidak lagi datang ke situ. Anaknya di atas, anak kecil. Oke guys, jadi TKW, ribuan TKW ada di sini. Jadi khusus TKW yang pulang dari negara asal kerjanya kan. Banyak penderitaan, katanya banyak TKW yang stres, banyak yang bunuh diri, banyak ada yang hamil, melahirin di situ dibuang di toilet gitu janinnya. Kabar Misteri hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Sobat Mista, kembali lagi di program Misteri Tempat Angker alias Mista. Kita udah lama nih gengs nggak upload. Mudah-mudahan episode terbaru kita sekarang membawa perubahan buat kalian semua yang ada di rumah. Amin. Oke guys, sekarang karena kita masih pandemi, jadi tetap kita harus patuhi protokol kesehatan. Sebelumnya gue dan bintang tamu nanti udah melakukan satu buah rapid test nih di sini. Jadi intinya kita sudah tes hasil negatif, alhamdulillah. Tapi tetap sesuai dengan aturan dan anjuran pemerintah, tetap gunakan masker, social distancing, dan mencuci tangan. Oke. Dan sekarang nih guys, gue nggak sendirian. Jadi gue ditemanin sama salah satu program makernya di salah satu stasiun televisi lokal yang ada di Jakarta. Do ini ngebuat satu buah program konten horor yang lumayan hits, gengs. Jadi bisa gue bilang program ini menjadi tolak ukurnya para konten kreator horor, gengs. Tolak ukur, iya. Jadi kiblatnya ini ke program dia nih. Nah, gue bawa dia sekarang. Dia ini yang ngebuat programnya. Langsung kita kenalan. Ada Rifki, panggilannya Kiki, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam ya? Enggak, enggak, netral aja. Assalamualaikum Sobat Mista, apa Oke. kabar? Jadi gengs gini, jadi gue penasaran. Boleh dibuka Boleh, dulu ya? boleh. Jadi gini, gue penasaran. Gue ngundang Kiki ini, gue pengen diskusi tentang dunia permistisan dari sudut pandang seorang pembuat program horor yang diyakini program horornya sekarang menjadi kiblatnya para konten kreator horor yang ada di Jakarta. Kiblat. Mungkin bisa dibilang ya karena kita skupnya Jakarta ya yang beliau buat nih, tapi gak menutup kemungkinan bisa sampai keluar Jakarta, bahkan Indonesia dan nasional. Langsung aja kita tanya nih sama Kiki. Men, Berarti orang-orang sholatnya ke Jak TV? jangan dong. Kan kiblat. Sah aja dia. Men, jadi gue langsung aja men. Gue tertarik banget men sebetulnya. Apa sih men motivasi lu tuh ngebuat program yang namanya Kabar Misteri? Itu gue sempat ngikutin sebetulnya dari awal, dari nol ya. Perjuangan program itu memang nggak sebentar, dan buat gue ngeliat sih nggak mudah gitu ya. Sampai akhirnya gue pun sendiri, kalau gue ini seorang investigator juga di dunia permistisan, tapi gue suka ngambil contohnya tuh dari programnya dia. Ini dia nih yang buat nih. Apa sih motivasi lu sebetulnya? Bisa aja Mas Angga. Ya, serius kan? Jadi motivasinya jadi gini ya buat Mista.
Kabar Misteri ini dulu nggak sekonyong-konyong kita ajuin programnya ke kantor, ke manajemen terus langsung di approve, enggak. Jadi memang ini program idealis sendiri yang kita ajuin tapi banyak penolakan. Sampai akhirnya booming konten-konten misteri, akhirnya kita dicoba untuk dibikin. Oke. Akhirnya dibikin tuh. Oke. Nah, itu prosesnya berapa lama tuh? Dari proses lu buat dari idealisme itu sampai akhirnya diajukan, di approve? hampir 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun ditolak terus. Jadi intinya kalau kita kan sebenarnya main adrenalin, awalnya konsepnya kita memacu adrenalin di tempat-tempat terbengkalai. Jadi nggak selalu mistis. Tapi manajemen kan Punya persepsinya tetap ke hantu. Lu kan nyari hantu kan. Nah, hantu itu beginilah. Jadi ya selama 2 tahun itu perjuangan buat mengudarakan Kabar Misteri itu ya selama 2 tahun itu. Dan kebetulan gue juga banyak konsul sama Mas Angga juga dulu. Jadi program ini sempat gue bicarakan sama Angga gimana caranya biar program ini bisa terlaksana dan mengudara gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah sih di approve waktu itu, ada momentumnya. Jadi kita coba bikin. Ini yang ngebuat gue seneng gak sih? Nama gue disebut gengs. Gue nggak minta loh, tapi nama gue disebut sama beliau ini. Gue jadi emang jujur, emang kita kan dulu pernah diskus kan. Gue pengen di begini. parkiran ya. Nah itu di parkiran waktu itu. Jadi kalau gue sekarang nih ngundang konten kreator mungkin udah biasa ya, tapi yang sekarang gue undang nih adalah yang ngebuatnya langsung, yang akhirnya menjadi tren sekarang. Dan jujur sih emang banyak gue ketemu berapa konten kreator, dia bilang, "Bang, lu kenal sama tim Kabar Misteri gak?" Akhirnya membuat tuh jadi tren gitu. Nah lanjut setelah 2 tahun itu lu berjalan, akhirnya diterima. Dari elunya sendiri gimana sih? Maksud gue, apakah lu juga termasuk yang penasaran kah, atau memang itu tuntutan profesi lu sebagai seorang produser di stasiun tersebut, atau gimana? Apa sih yang lu cari sebetulnya? Ya jadi motivasinya, inspirasinya kenapa sih gue bikin program yang susah dan cenderung beresiko gitu ya. Jadi dari sebelum gue ngonsepin itu tuh gue seneng nonton film horor. Kedua, gue ngikutin banget ada satu program di waktu itu di Discovery namanya Ghost Adventure. Ghost Adventure itu tontonan gue banget. Jadi gue lihat mereka itu mampu membentuk orang untuk terpacu adrenalinnya hanya cuma nonton. Jadi kayak semi realitinya film. Realitinya film itu kalau menurut gua Ghost Adventure, mereka keren banget. Dari situ wah gua kan kita inilah bisa bikin program apa aja. Tapi program yang paling menantang itu adalah itu horor, reality, misteri. Jadi ya di sekeliling kita banyak tempat-tempat yang bahkan di rumah kita sendiri aja kan ada misterinya. Ya kan, kalau kita niat sih kita bisa nyari kan di rumah kita. Bener Bang, gak usah jauh-jauh keluar. Makhluk gaibnya siapa aja sih gitu kan. Kita aja personal kan ada, katanya sih ada pendampingnya kan. Ada skodam gengs. Kodam atau ya dari leluhur. Biasanya kan kalau dari karuhun leluhur kita kan suka ngejaga kita, cucu-cucunya gitu. Ya itu kan sebuah misteri sendiri. Gitu. Jadi menurut gue sih program yang harus dicoba untuk dibikin yang paling sulit itu adalah itu misteri karena kita harus menyuguhkan, membuktikan. Kalau Kabar Misteri sendiri kan konsepnya membuktikan mitos menjadi sebuah fakta. Membuktikan mitos menjadi sebuah fakta. Ini gue potong karena gini guys, bicara tentang mitos, karena gini, ada juga cerita mitos itu memang dibuat
sengaja oleh pendahulu tempat tersebut. Pertama tujuannya mungkin untuk supaya daerah tersebut yang tadinya dijadikan sebagai tempat yang aneh-aneh, yang awalnya enggak ya, akhirnya dijadikan tempat aneh-aneh, akhirnya dibuatlah mitos seperti itu supaya orang tidak lagi datang ke situ berbuat hal-hal yang negatif. Ada juga memang yang leluhur, pesan dari leluhur itu memang ada mitos yang sebetulnya juga ada gitu yang disampaikan gitu. Jadi bagus sih, itu yang kenapa niat tulusnya si kabar misteri ini akhirnya sampai ke gue pun gitu, bahwa oh ya lu jangan ngadi-ngadi deh buat satu buah konten gitu. Kalau memang ada ya ada gitu. Nah selama proses itu akhirnya lu sendiri merasakan apa apa yang lu rasain, apakah ada dampak perubahan di kehidupan lu? Artinya lu kabar misteri kan akhirnya lumayan lama dong berjalan. Udah berapa tahun ya hitungannya berarti? 3 tahun. Udah 3 tahun jalan berarti kan. Ada dampak nggak yang akhirnya mempengaruhi ke kehidupan seharian lu? Kalau dari sisi knowledge, episode awal memang gue belum terlalu mendalami, tapi kesini udah mulai. Ya sekitar kita udah paham lah dunia gaib itu, hantu itu karakternya gimana, senangnya gimana, nggak senangnya gimana, sampai tahu begitu. Saat kita gimana sih cara dapat penampakan di foto itu gue sampai tahu belakangan ini. Oke. Dulu sih masih susah banget gitu kan. Kalau sekarang sih udah tahu selahnya. Nah, curiousnya gue, apa salahnya itu yang akhirnya bisa lo bilang tadi, bisa dapat foto, bisa tahu dia mau muncul apa enggak apa gitu. Salahnya itu kalau belakangan ini, kenapa baru belakangan ini gitu ya, karena dulu itu kan kita masih mikirin kita cuman inspire doang, terus kita bikin, tapi kita sebenarnya knowledge belum ada, knowledge gaib itu belum ada. Ingat nggak dulu kita 13 episode pertama itu kita nggak pakai paranormal, nggak pakai indigo, awal-awal tuh kita cuman pakai anak-anak ghost fotografi yang mereka juga skeptik sama paranormal dan indigo. Betul. Jadi ya kita cuman konsepnya konsep idealis banget dulu, cuman hunting aja. Ya ingat ya. Nah, tapi apa namanya? Ya itulah. Jadi kalau di awal-awal kita ngerayap, ngerintis, belajar. Nah, sekarang tinggal jalanin apa yang konsepnya sesungguhnya, yaitu membuktikan mitos menjadi sebuah fakta. Tapi sebelum dilanjut ke pertanyaan berikutnya nih, gimana kalau dia dibalik? Moncongnya salah guys. Oh gitu ya? Gitu. Gitu ya? Oh begini ya? Gue kira yang gini. Salah. Jadi gitu. Gue tertarik sih ya, karena gue ya bisa dibilang misteri tempat angker itu lahirnya dari si kabar misteri ini sebetulnya. Jadi beliau lah ini yang menciptakan, ya secara nggak langsung beliau ini juga ada andil dalam terjadinya konten yang namanya misteri tempat angker gitu. Karena gue juga tahu betul proses awalnya tadi Kiki bilang, kita dari awal tuh memang nggak bikin adanya paranormal dan nggak ngada-ngada juga, serius. Itu nggak ada ngada-ngada. Sampai ada salah satu episodenya itu di mana satu tim di daerah Bilabong kalau nggak salah kesurupan akhirnya, karena kita nggak ada ya namanya paranormal. Terus gue mau coba masuk ke dalam kehidupan personal lu di dunia gaib seperti ini. Artinya berarti lu sekarang sudah mendalami dong. Iya dong, lu mendalami, lu mungkin nggak mendalami kali, tahu lah akhirnya dunia gaib itu seperti apa. Nah, satu hal yang belum lu jawab, berpengaruh nggak sih ke kehidupan seharian lu? Nggak salah. Nggak salah. Contohnya ya? Berpengaruh lah. Contohnya? Dari sisi bioritme hidup, keseharian, kita tidurnya berubah. Iya. Jadi pagi tidur, bangun siang,
siang berangkat syuting sampai subuh lagi ya begitu. Jadi kebalik, bioritme keseharian berubah. Terus sebenarnya kalau mental nggak ada perubahan. Mental nggak ada? Nggak ada. Dari awal gue penakut sampai sekarang masih penakut. Masih gitu. penakut. Dari awal penakut sampai sekarang masih penakut. Jadi nggak lo, lo nggak ngejamin lo ikut syuting misteri, lo akan jadi pemberani. Itu ya kalau udah takut. Tapi nggak gitu sih. Terus abis itu. Tapi sebenarnya seninya asik sih. Seninya asik ya. Kalau kita penakut itu di tempat-tempat horor itu, kalau kita lagi break, lagi apa tuh suka apa ya? Ya kita kayak apa ya namanya? Ngulas lah ya. Jadi kita ngopi di tempat angker gitu ya. Kalau kita lagi break, itu suka dengar suara-suara apa tuh ya, seru lah. Sebenarnya program horor itu adalah program adventure juga. Tapi di tempat-tempat yang angker. Sama kita menjelajah, penelusuran, lompat sana lompat sini, becek-becekan, guling-gulingan, jatuh, segala macam, sampai robek, segala macam deh. Ya itu bedanya kita main di malam di tempat-tempat horor. Gitu. Terus gini lagi. Terus alhamdulillah sih kalau di keluarga, kalau mitosnya kan bawa tuh. Apalagi kita sampai ke rumah. Betul. Apalagi gue punya anak kecil dan punya bayi. Dari awal itu 3 tahun lalu gue nggak berhenti punya bayi. Dari 3 tahun lalu. Bayinya udah gede, ada lagi bayinya gitu. Banyak anak banyak rezeki, guys. Jangan takut ya. Jadi alhamdulillah nggak ada pengaruh, nggak ada dampak ya ke rumah. Ya, jadi kita di rumah ya tinggal tidur, yang penting jangan lupa berdoa. Intinya kan gitu, kita berangkat rumah berdoa, mau pulang dari lokasi ya berdoa, di jalan kita berdoa, sampai rumah kita berdoa lagi gitu. Total nih sekarang udah berapa episode Kabar Misteri? Aduh lupa men, berapa ya? 100-an lebih. Lebih. Dan trennya udah sering juga tuh. Tren maksudnya? Menjadi program ikon Nejak TV lah ya pasti. Ya alhamdulillah, kalau share rating kan naik turun ya. Itu Kadang ada bagusnya, kadang ada biasanya, kadang ada turunnya gitu. Tapi sekarang ini sih di 2021 trennya lagi naik ya. Menurut lo sebagai program maker horor ya, apa yang lo lakukan itu real gak sih nih? Yang lo buat, yang lo tuangkan di satu buah konsep yang namanya Kabar Misteri itu real gak sih? Real. Apa yang lo alami dan lo rasain? Real. Kalau bisa gue bilang real, gue bisa klaim itu real. Kenapa? Karena satu, kita nih small team. Di Kabar Misteri ini tim kreatifnya small team. Tim kreatif cuma ada satu, gue sama unit. Yang lainnya technical. Technical, ada campers, ada man, lighting man. Dan itu kan mereka punya job desk masing-masing. Jadi, nah kalau kita mau bikin ini, kalau real kan berarti kebalikannya settingan. Kita nggak mampu, intinya sih bikin settingan nggak mampu. Dan ideologinya kita datang ke tempat angker, pasti ada aja fenomena yang ketangkep, itu pasti ada aja. Jadi menurut gua horor itu nggak harus penampakan. Jadi dari visualnya, dari audionya, dari atmosfer lokasinya itu udah horor. Penampakan itu bonus sih sebenarnya. Bonus ya? Bonus. Penampakan bonus, wujud bonus, suara juga bonus. Dan kita kan sebenarnya konsepnya cuma menantang aja. Menantang untuk gimana caranya mereka frontal sama kita juga gitu. Nah kita kan melakukan gimana ya, melakukan berbagai cara untuk menantang mereka, untuk mereka keluar dan segala macam. Dan kalau wujud-wujud, bentuk-bentuknya kita banyak dapat sih di foto. Jadi foto juga kita tayangin. Gitu. Itu guys. Jadi kemudian pertama
bahwa apa yang lo lakukan itu real, tidak ada settingan. Karena ketika lo klaim lo mau main settingan, itu nggak akan mungkin. Timnya udah terpaku sama job desk-nya masing-masing gitu. Pertama. Terus kedua, dari sekian banyak episode yang lo alamin, ada nggak sekian episode atau beberapa episode yang ngebuat lo tuh terngiang-ngiang sampai lo nggak bisa tidur gitu? Atau ini, oh this is only job for me, ini cuman konten buat gua gitu? Atau gimana? Lo seberapa dalam sih lo menghayati itu? Menghayati. Jadi kalau sampai ke mimpi-mimpi gue nggak pernah lah. Tapi kalau keinget saat sampai rumah mau tidur, gokil tadi lokasi begini ya, masih lah. Ya tapi sih sebenarnya mostly kalau kita udah capek sampai rumah sekarang ya tidur, mimpinya udah nggak ada aneh-aneh deh. Ya yang indah-indah ya mimpinya deh. Jadi udah terbiasa berarti ya sebetulnya. Udah kebiasa dari awal juga nggak pernah ada yang aneh-aneh sih sampai gue mimpi buruk gitu. Gue didatengin, gue keinget mimpiin lokasi itu lagi sih kayaknya nggak pernah. Pengalaman lu pribadi deh, karena lu setiap syuting salah satu produser yang gue lihat nggak ada, dia doang nih mungkin deh, dia selalu ada di lokasi itu, mau dimanapun dia selalu ada. Gimana? Di atas. Dia nangis. Anak tuh di atas anak kecil. Oke guys, jadi Anak tuh di atas anak kecil. Oke guys, jadi Anak tuh di atas anak kecil. Oke guys, jadi ini mudah-mudahan ada satu fenomena. Tadi Bang Denny denger ada satu ini ya Bang, nampak apa suara ya, perempuan nangis. Menit keberapa inget gak? Ntar kita playback, mudah-mudahan masuk. Berarti suaranya jauh atau deket? Deket. Berarti jauh dia. Ya. Nah, balik lagi men ke yang tadi. Jadi pengalaman pribadi lu deh sekarang. Gue mau coba masuk ke pengalaman pribadi lu. Ketika lu juga pasti kan lu ada eksplorasinya juga dong ke satu lokasi yang lu datengin. Apa men yang lu rasain? Eksplorasi itu kita sebenarnya mengenal lokasi-lokasi ya. Mengenal banyak lokasi. Entah itu rumah, gedung, goa, hutan, danau. Jadi kita tuh sebenarnya wah rumah ini tuh atau gedung ini kayak gedung TKW gitu ya di bilangan Cengkareng. Itu gedung TKW dulu, bekas penampungan TKW terbengkalai. Ya itu kita ngerasa gila, ini dulu TKW, ribuan TKW ada di sini. Jadi khusus TKW yang pulang dari negara asal kerjanya kan. Banyak penderitaan katanya, banyak TKW yang stres, banyak yang bunuh diri, banyak ada yang hamil, ngelahirin di situ dibuang di toilet gitu janinnya. Jadi itu kita iya apa ya, kayak masuk ke dunia masa lalunya aja. Jadi kalau masuk ke hutan dulu, hutan ini bekas pembantaian Belanda terhadap pribumi gitu-gitulah. Iya kita tuh sebenarnya gimana ya, ada emosionalnya juga. Intinya sih cuman kalau eksplorasi itu kita mengenal lokasi baru yang udah dilupakan orang, dan kita masuk lagi ke situ untuk mengungkap lagi gitu, mengangkat lagi sejarah lokasi tersebut gitu. Yang kebetulan banyak dikisahkan masyarakat setempat di lokasi tersebut ya, banyak eksistensi gaibnya. Nah terus dari sekian banyak, otomatis kan Kabar Misteri ini punya banyak
host berarti, punya banyak. Sekarang ini udah mulai banyak paranormal berarti sejak 2 tahun itu. Pernah nggak ada yang lu ngerasa ini ngadi-ngadi? Nggak usah disebutin. Jadi tapi pernah nggak di salah satu konten lu tuh episode lu tuh ngerasa lu sendiri sebagai si program maker ngerasa ini ngadi-ngadi nih gitu. Kayaknya gue ada dampak beban moral ke publik nih karena gue ngerasa gue bikin konten yang ngada-ngada gitu. Pernah nggak lu kayak gitu? Jadi itulah kelemahan kita ya. Sebagai orang awam ya. Iya. Orang awam di dunia kita kan nggak bisa ngelihat, nggak bisa merasakan apa-apa. Kalau kita bawaannya positif aja. Sebenarnya sih nggak ada yang kita cap, ini begini nih, itu begitu, nggak ada. Ya. Jadi karena kita nggak bisa ngelihat Seperti yang mereka rasakan dan mereka lihat. Betul, jadi kita nggak bisa ngejudge, menilai satu personal ini begini, yang ini nggak begini, nggak. Jadi kita ya mengalir aja, ngikutin persepsi mereka dan kita bentuk untuk menjadi sebuah episode yang seru gitu, Yang menarik ya. Karena para talent ini kan punya spesialisasinya masing-masing gitu. Jadi ada yang bisa begini, ada yang bisa begitu, ada yang bisa begini. Jadi ya kenapa kita pakai mereka, karena mereka punya spesialisasi itu yang harus kita kemas. Oke. Kayak gitu. Tantangannya apa? Tantangan terberat untuk seorang lu sebagai program maker dan untuk program itu sendiri. Tantangannya mengupas itu sih sebenarnya. Mengupas faktanya. Mengupas faktanya. Kita paling senang kalau dapat tempat yang mitosnya tuh gokil gitu. Gokilnya kayak apa? Gokilnya tuh kayak kayak mengganggu warga gitu. Jadi makhluk astral itu sering mengganggu warga. Nah itu kita senang. Apalagi ada warga yang tiba-tiba datang ke kita, Mas, tolongin Mas, ini kita di rumah saya begini karena dekat lokasi kan. Nah itu kita senang. Jadi kita kan udah bawa orang-orang terbaik lah, talent-talent terbaik. Tugas mereka untuk itu, untuk mengungkap itu. Mengenai penerimaan dari si warga yang minta dibantu itu ya wallahu alam lah. Pokoknya intinya kan kita cuman ngasih solusi, menenangkan, tapi nggak sampai menetralisir, ngebersihin rumah, karena konsepnya beda gitu. Jadi ya gue paling seneng kalau dapat tempat-tempat yang mitosnya luar biasa lah gitu. Ada pesan-pesan ini nggak, Ben? Pesan-pesan pertama nih, pesan-pesan khusus kepada Oke, sebelum masuk ke pesan, lo nggak merasa takut tersaingi dengan banyaknya konten kreator berlahiran, contohnya seperti gue juga, lo juga, terus teman-teman kita yang lain gitu. Lo Kabar Misteri ini positioningnya gimana? Nah, jadi kalau merasa tersaingi sih enggak, justru kita mantau. Kita mantau teman-teman yang juga konten kreator horor. Itu kita pantau, kalau ada yang cocok, ada yang sesuai dengan konsep kita ya kita ajak collab sebenarnya. Gengs, nih buat konten kreator dengerin ya. Jadi rupanya Kabar Misteri itu mantau. Kalau seandainya dibilang ketemu sama konten kreator yang cocok dengan visi misinya si Kabar Misteri, justru mereka akan ngajak kolaps. Tuh, bayar gak? enggak lah. Enggak, men. Malah dia yang akan ngundang ya. Lu akan personal, lu akan telepon, akan ngubungin langsung gitu. Apalagi konten kreator yang punya karakteristik tersendiri gitu ya, yang punya ciri khas, terus yang punya lokasi bagus. Itu kita perankan lulu semua nih konten kreator sebagai kontributor horor sebenarnya, kontributor lokasi. Tapi kita tes juga kalian ini real apa enggak? Real. Kita tes juga kalian ini untuk, kalau sesi uji nyali di kita tuh MOS, Moment of Silence. Jadi selain kita kenapa lu ngajak kita ke sini gitu kan,
selain kita gali informasinya ya coba lu mos dengan cara kita, coba lu uji nyali dengan cara kita gitu. Jadi nggak ngadi-ngadi kalau apa yang Kiki bilang itu. Jadi sebetulnya justru Kabar Misteri ini membuka peluang kepada semua konten kreator yang ada di luaran sana, mau yang terkenal mau yang enggak ya men. Jadi terbuka tuh untuk siapapun. Kabar Misteri itu welcome banget. Seperti yang sekarang gue bilang, Ki, gue minta interview dong. Ya udah datang, ntar gue siapin makanan di sini. Alhasil banyak kita dapat makan. Nah buat kalian kalau mau personal langsung pasti dijamu juga. Apa lagi? Oh tiga. Ya gitu, jadi kalau kita kan komunitas sebenarnya, konten kreator horor tuh udah jadi komunitas. Nah, pandangan lo terhadap mereka. Ya, konten kreator. Konten kreator horor itu kalau menurut gue salut banget karena mentalnya gokil ya. Kalau kita kan keroyokan, kalau kita kan kru banyak, kita ngopi-ngopi aja. Kalau filmnya lagi explore ya kita ngopi-ngopi aja, seneng-seneng aja. Tapi kalau konten kreator kan datang cuma sendiri, berdua, terus masuk sendiri, explore sendiri, top, gokil. Jadi ya kenapa tadi gue bilang kita mantau, satu kan mereka udah punya mental men. Udah punya mental itu modal pertama. Kedua tinggal ciri khas. Ketiga ya lokasi. Jadi kita gue pengennya sih Kabar Misteri memang jadi apa ya, kayak jadi muara lah. Kalian udah berlayar nih saat ya muaranya di kita. Muaranya di kita. Kalau kalian punya sesuatu yang bagus ya tinggal kontak kita di Instagram gitu kan. Jadi intinya jangan segan-segan guys, kalau kalian memang masuk ke dalam kategori itu, masuk aja DM aja langsung ke Instagram Kabar Misteri ya. Jak TV, Kabar Misteri aja ya berarti ya. Kabar Misteri underscore Jak TV. Kabar Misteri Kabar Misteri underscore Jak TV. Langsung aja. Ada pesan-pesan nggak men? Terakhir men. Pesan-pesan. Harapan lu ke depan nanti dan pesan-pesan. Ya, yang sudah mengudara tinggi konten kreator, selamat, congrats. Kalau yang belum, masih merintis, ciptakan sesuatu, ciri khas, main seril mungkin. Gimana caranya, PR kalian adalah, PR kita semua adalah gimana caranya membuat penonton takut tanpa ada penampakan. Penampakan itu bonus aja. Bagaimana cara membuat penonton takut tanpa ada penampakan? Tapi itu kalau yang konsepnya explore. Kalau yang konsepnya podcast ya gali informasi yang bagus-bagus. Iya. Oke. Itu aja sih pesan gue sih. Itu aja nih. Itu aja ya. Secara lo sendiri, Kabar Misterinya sendiri, apa harapan Kabar Misteri nanti ke depan? Harapannya apa ya? Ya gue tetap pengen Kabar Misteri jadi diri sendiri gitu ya, dengan konsep yang sekarang jalan diminati, bisa ngerangkul banyak orang, bisa maksudnya bisa bekerja sama dengan talent-talent yang punya potensi. Gitu. Sementara sih kita udah ada beberapa talent banyak juga, jadi kalau kita syuting di satu lokasi itu kita lihat lokasinya gimana, formasi talentnya siapa aja yang cocok buat tempat ini siapa, gitu. Tapi kalau talent kita banyak. Oke. Dan thank you men. Intinya sama-sama. Gimana cara kita menciptakan jati diri kita sendiri. Kita suguhkan yang terbaik kepada pemirsa yang haus banget sama yang namanya horor, dengan keoriginalitasan kita sendiri, tanpa ada setting. Betul. Real ya real, ada nggak ada bilang nggak ada, jangan diada-adain. Intinya
tetap semangat gengs. Ya satu lagi mungkin tambahan karena kita udah syuting di tempat horor, tempat angker. Jadi ya udah, sebenarnya lu tinggal explore aja, nggak usah bikin yang lain. Terus gimana caranya mancing, ya kan, nantang. Tapi ya tetap kita harus Respect ada lah, kita etika hormat. ya, etika Ada sama etika. makhluk gaib juga adalah makhluk astral gitu. Itu Dan, aja. dan yang terpenting, jangan pernah memancing ketika kalian nggak bisa untuk mulangin. Ya, betul. Itu dampaknya bukan ke kalian yang jelas. Pastinya itu dampaknya yang pertama terjadi adalah ke tempat di mana kalian ada dulu, yaitu masyarakat yang ada di sekitar pernah Anda datangi. Tuh hati-hati tuh. Men, sekali lagi gue ucapin makasih banyak waktu lu udah dikasih kesempatan buat kita sharing tentang program. Intinya Kabar Misteri tetap sukses. Terus jangan lupa juga Sobat Mista tonton terus juga Kabar Misteri di mana nih? Jak TV channel Jadi Jak TV. Ini Jak TV. Ada TV. channel YouTube-nya juga ya? Ada YouTube-nya di mana tuh? Kabar Misteri Jak TV aja udah keluar. Kabar Misteri Jak TV, dan Instagram juga di Kabar Misteri Jak TV. Itu ada semua. Kalian tinggal nonton. Semua episode-episodenya dari situ keren semua, gokil. Buat gua Kabar Misteri itu menjadi inspirasi lah buat misteri tempat angker itu sendiri. Thank you, man. Thank you. Oke, Sobat Misteri di rumah. Yang jelas tetap tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sirna dalam hal kemistisan. Buat kalian yang baru datang di channel Misteri Tempat Angker, jangan lupa tunjukkan kasih sayang kalian kepada kami dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Share juga video ini sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang sudah ada dari kemarin dan sudah nonton, makasih banyak atas kesetiaan Anda. Kalian semua Sobat Mista yang tetap menonton. Insya Allah Sobat Misteri Tempat Angker akan terus upload lagi mulai sekarang. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tetap pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Oke, maskernya. Pakai masker.